teman-teman. Perkenalkan, nama saya Francisca Winileta. Saya akan mempresentasikan tugas dari Fakultas Pendidikan Agama Kristen tentang metode koma. Next. Pada tugas kali ini mengambil tema dari kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai 24 yang bertemakan manusia jatuh ke dalam dosa. Kita akan membahas dan menganalisa dari kitab ini dengan metode koma yang sudah Bapak Heri ajarkan Bapak Heri memberikan sesi kepada kita dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Mari kita bahas di metode koma yang pertama. Next. Nah, ini dia analisis koma, yaitu merupakan salah satu metode membaca Alkitab yang dibahas pada semester ini. Koma sendiri berarti K, yaitu konteks, O, observasi, M, makna, dan A, aplikasi. Mari kita bahas satu-satu dan kita analisa dari kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai 24 tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Next. Konteks. Konteks dalam hal ini dari bacaan kitab Kejadian. Dari kitab Kejadian 3 ayat 1 dan 24. Di dalam kitab Kejadian ini mengisahkan tentang penciptaan dunia dan juga penciptaan manusia. Kita bisa membaca dalam kitab suci Tuhan sendiri berkata bahwa semua itu baik, semua itu baik, semua itu baik selama 7 kali dari setiap proses penciptaannya. Hingga akhirnya terciptalah dunia dengan segala isinya, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan pada akhirnya Tuhan menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Lalu Adam dan Hawa ini Tuhan beri tempat tinggal di sebuah taman yang sangat indah, yaitu Taman Eden, di mana mereka hidup bersama, menamai semua binatang, menamai semua tumbuhan, sampai akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa karena manusia memakan salah satu buah terlarang yang ada di dalam taman tersebut. Sehingga ketika Hawa menggigit buah tersebut, tersadarlah semuanya, lalu Tuhan pun marah dan akhirnya mengusir mereka. Untuk itu mari coba kita observasi bersama, masuk ke dalam O, observasi. Silakan next. Ya, mari kita observasi. Dalam metode koma, observasi sendiri harus mengandung unsur 5W1H. Apa, di mana, bagaimana, dan kapan hal itu terjadi. Peristiwa penciptaan Adam dan Hawa atau peristiwa manusia jatuh ke dalam dosa terjadi di Taman Eden. Di sana, seperti yang kita tahu, kitab Kejadian ini berarti sebuah kitab permulaan. Jadi Tuhan menciptakan mula-mula dunia ini. Dari kitab Kejadian ini dapat kita observasi dibagi dua, yaitu kitab Kejadian 1 sampai 11 berisikan tentang Allah dan dunia. Lalu dilanjutkan dengan perjuangannya di perjuangan nabi-nabi besar kita dari Kejadian 12 sampai 50. Tokoh utama dalam kejadian ini, dalam Kejadian 1 sampai 11 yang akan kita bahas ini adalah Kejadian 3. Berarti masuk ke dalam part pertama, yaitu tentang Allah dan dunia, di mana tokoh utamanya di sini adalah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ini diciptakan menurut citra Tuhan. Jadi ketika Tuhan menciptakan Adam, ketika Tuhan menciptakan Hawa, Tuhan meniupkan nafasnya kepada dia dan juga menciptakan semuanya menurut gambar dan rupanya. Mungkin disitulah di situ adalah keunikan dari manusia tersendiri, bahwa sangat diberkati dengan penggambaran citra Allah yang ingin ada dalam diri kita sebagai manusia, Adam dan Hawa. Ketika hal itu terjadi, Adam dan Hawa hidup dengan sangat baik sekali di sebuah taman, tapi bagaimana dosa itu muncul pertama kali ketika Hawa sebagai pendamping dari Adam yang diambil dari tulang rusuknya, memakan salah satu buah terlarang karena dia digoda oleh iblis saat itu yang digambarkan dengan gambar seekor ular. Dia suruh memakan buah pengetahuan yang ada di Taman Eden tersebut. Buah pengetahuan itu sendiri merupakan buah yang mengetahui tentang baik dan jahat. Tuhan juga membuat sebuah boundaries buat kita bahwa ada yang baik, ada yang jahat di dunia ini. Sampai akhirnya ketika Hawa memakan buah tersebut, Tuhan pun marah dan akhirnya mengusir mereka dari
Eden. Bahkan seorang Adam akan berjuang untuk menghidupi Hawa. Begitu juga Hawa, Tuhan juga berikan bahwa Hawa nanti kamu akan melahirkan anak, mengandung kesakitan dan semuanya hingga saat itu terjadi. Itulah dosa awal yang kita kenal menjadi dosa awal manusia. Akhirnya Adam sampai saat ini pun seorang lelaki akan berjuang untuk keluarganya, menghidupi keluarganya, menjauh pergi dari keluarganya, bertemu dengan istrinya. Juga seorang istri akan berjuang bagi suaminya, membesarkan anak-anaknya. Dan hingga akhirnya mereka pun Tuhan tetap pelihara dan Tuhan malah tetap memberkati. Bahkan mereka akhirnya menjauhi Taman Eden, tapi Tuhan tetap menjaga dan memberkati mereka. Nggak mungkin saat ini kita ada saat ini juga kita percaya bahwa Tuhan pun ada bersama kita dan selalu menyertai kita. Memang kita tidak ditinggalkan sendiri bagi Dia, bahwa kita akan tetap bersamanya. Karena Tuhan sendiri yang bilang, kamu adalah citra, gambaran, dan rupaku. Maka kemanapun kamu berada, di situ pun aku berada. Maka kita percaya itu, dan saat ini kita tidak boleh berhenti untuk bersyukur. Selanjutnya kita akan menuju ke makna. Next, makna. Dalam kisah kejadian ini, buat diri saya sendiri merupakan makna yang sangat indah, di mana Tuhan menciptakan kita semua dengan sangat indah. Bahkan saya sendiri boleh sharing ya, di psikologi ini saya pun merasa bahwa hidup kita tuh bermakna banget. Dari bagian otak aja Tuhan ada membagikan otak kiri, otak kanan, otak depan, otak belakang, dengan segala keunikannya, perkembangan psikologisnya, emosionalnya gimana, bahkan setiap inti sel kita pun Tuhan sudah membuatnya sangat detail sekali. Jadi kita semua harus patut bersyukur bahwa kamu adalah ciptaan Tuhan yang paling indah. Jadi kamu harus menjalani kehidupan kamu dengan apa yang kamu ada sekarang ini, itu semua dari Tuhan. Dan biarlah kehadiranmu itu sebuah hadiah terindah yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Jadi untuk diri saya sendiri, saya belajar dengan sangat selalu bersyukur atas kasih Tuhan bagi saya, dan juga semoga bagi sekitarnya nanti saya bisa untuk belajar lebih baik lagi, belajar dari teman-teman semuanya yang sudah Tuhan titipkan kepada saya, dapat saya jaga, dan kemanapun kita melangkah jangan lupa kita tetap harus bersyukur bahwa itu semua tuh dari Tuhan. Bahkan saya sendiri sampai seneng banget, bukan seneng ya, kayak kok bisa ya, Tuhan aja bisa nyiptain semut dengan segala keunikannya, bahkan gorila yang gede, gajah, segala macam itu bentuknya yang berupa-rupa, bahkan ikan-ikan di laut dengan aneka warnanya, dengan perbedaan cahaya juga beda lagi warnanya. It's amazing. Jadi terima kasih Tuhan untuk itu. Sekarang kita masuk ke aplikasi. Next. Pada tahap aplikasi ini, metode koma sangat mengajarkan kita untuk mengambil sebuah makna yang relevan, yang nyata pada kejadian saat ini. Apa yang terjadi saat ini melalui kitab Kejadian. Jadi yang bisa kita aplikasikan saat ini adalah kita harus menjaga ciptaan Tuhan. Kalau kita punya binatang peliharaan, kita jaga, kita beri tanaman, kita beri makanan, kita sharing the planet, bahwa planet ini tuh bukan cuma punya kita, tapi buat semuanya. Kita jaga bumi kita, jaga keluarga kita, jaga teman-teman kita, lalu apa yang sudah ada depan kita, kita syukuri, dan biarlah kita semua kembalikan kepada Tuhan, karena Tuhan sendiri sudah memberikan kita dengan cuma-cuma, maka kita pun harus memberikannya dengan cuma-cuma. Dengan apa? Dengan talenta yang kita miliki. Mungkin kita bisa bernyanyi, kita bisa bertugas di gereja, menjadi petugas choir di gereja, atau mungkin kita memiliki talenta untuk menyambut tamu-tamu dengan senyuman kita akan bertugas, atau kita akan menjadi bagian pelayanan di gereja dengan menjadi tim penerima tamu, tim usher, atau kita yang sukanya seksi repot, mungkin atur ini, mungkin kita bisa memberikan sedikit tenaga kita untuk gereja. Mungkin saat ini sedang mempersiapkan Natal, kita menjadi bagian dari tim panitia atau semuanya itu. Seperti itu saja yang bisa kejadian yang sesuai makna dan relevan saat ini. Itulah metode analisis yang sudah saya coba jabarkan untuk tugas agama kali ini. Semoga berkenan dan Tuhan memberkati. Terima kasih.